Halo semua, selamat datang di channel Rizard's Drawing. Kembali di episode spesial One Piece. Jadi sebelum mulai kita review dulu ya. Pertama ada Zoro, kemudian Usopp, lanjut ke Nami, terus terakhir ada Sabo. Kita gambar apa ini? Kita gambar apa ini teman-teman? Chotto! Sanji! Sanji merupakan anggota keempat di bajak laut topi jerami. Dia merupakan seorang koki hebat yang selalu menyiapkan hidangan makanan untuk semua anggota topi jerami. Selain memiliki keahlian menjadi seorang koki, Sanji pun memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat dan juga sangat kuat. Dia memiliki gaya bertarung yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Sanji menggunakan kaki sebagai senjatanya dalam bertarungan, karena baginya tangan adalah harta paling berharga bagi seorang koki. Terlepas daripada itu, Sanji bergabung dengan bajak laut topi jerami ini karena dia memiliki cita-cita untuk menemukan lautan All Blue yang menurut anggapannya adalah lautan legendaris. Di dalam perjalanan bersama bajak laut topi jerami ini, Sanji kerap bertemu dengan lawan-lawan yang cukup tangguh untuk dia hadapi. Sanji versus Mr. Two. Ketika peperangan yang terjadi di Alabasta, Sanji bertemu dengan salah satu lawan yang cukup tangguh yang bernama Mr. Two, atau yang sering disebut dengan Bon Clay. Saat itu, Bon Clay adalah Okama yang memiliki penampilan aneh seperti badut dan menggunakan kaki yang seperti kepala angsa. Namun walau penampilannya seperti itu, dia memiliki kekuatan yang cukup tangguh untuk melawan Sanji. Awal pertarungannya cukup seimbang di mana Bon Clay dan Sanji memiliki kemampuan bertarung yang sama, yaitu menggunakan kaki sebagai senjatanya. Akan tetapi, Bon Clay berhasil mengelabui Sanji dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis yang dimilikinya, yaitu Mane Mane no Mi. Dengan kekuatan buah iblis ini, Bon Clay berhasil merubah wajahnya seperti seorang wanita yang kita tahu itu merupakan kelemahan dari Sanji. Sanji yang tak bisa menyerang Bon Clay dengan wujud seorang wanita ini, dia pun berhasil dihajar habis-habisan oleh Bon Clay. Akan tetapi, Sanji tak menyerah begitu saja. Dia pun berhasil menemukan kelemahan dari buah iblis yang dimiliki Bon Clay tersebut. Sehingga pada akhirnya, Sanji pun berhasil melakukan serangan balik pada Bon Clay yang sempat mengelabuinya. Puncak pertarungan di antara mereka berdua adalah ketika mereka beradu tendangan terkuatnya, di mana akhirnya adu tendangan terkuat ini telah dimenangkan oleh Sanji. Dan Bon Clay pun berhasil dikalahkan dengan membuat dirinya tak bisa bangkit kembali. Sanji versus Kalifa. Masih dalam misi penyelamatan Nico Robin, Sanji pun harus berhadapan dengan seorang wanita yang merupakan kelemahan dirinya. Lawan yang mesti dihadapi Sanji tersebut adalah anggota CP9 yang bernama Kalifa. Karena kelemahannya tersebut, Sanji pun dihajar habis-habisan oleh Kalifa karena akibat prinsipnya yang tidak akan pernah menyerang seorang wanita. Dengan kekuatan iblis Awa-Awa no Mi, Kalifa berhasil membuat Sanji berubah menjadi sabun. Dan di sini akhirnya Sanji pun berhasil dikalahkan oleh Kalifa tanpa bisa berbuat apa-apa. Sanji-kun, hontou ni katenakatta? Matomo ni tatakatta no? Tatoe shindemo, ore wa onna wa keran. Sanji versus Chiabura. Setelah sembuh dari efek kekuatan buah iblis milik Kalifa, Sanji pun akhirnya berusaha mencari kunci untuk menyelamatkan Nico Robin. Akan tetapi di dalam perjalanannya, dia dihadapkan dengan anggota CP9 yang lain yang bernama Chiabura. Chiabura memiliki kekuatan buah iblis Inu-Inu no Mi model Wolf yang dapat merubah dirinya menjadi manusia serigala. Sanji pun sempat kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki Chiabura ini.
Ditambah lagi, Jiabura memiliki teknik Rokushiki yang hebat yang membuat dia semakin tangguh. Akan tetapi berkat kegigihan dan kecerdikan Sanji, akhirnya dia pun dapat mengalahkan Jiabura dengan teknik tendangan yang bernama Double Jump. Dan setelah mengalahkan Jiabura, Sanji pun akhirnya dapat merebut kunci untuk menyelamatkan Nico Robin. Sanji versus Absalom. Ketika insiden yang terjadi di Thriller Bark, Sanji berusaha menyelamatkan Nami yang terpisah dari Usopp dan Chopper. Mendengar bahwa Nami telah diintip dan akan menikah dengan seseorang, Sanji pun marah ketika mendengar berita tersebut dan dia pun langsung berusaha mencari keberadaan Nami. Hingga pada akhirnya Sanji pun dipertemukan di ruangan acara pernikahan Nami dengan Absalom. Absalom merupakan seorang pemimpin dari tentara zombie yang ada di Thriller Bark. Dia telah memakan buah iblis Suke-Suke no Mi yang dapat menjadikan dirinya menghilang dan tak terlihat. Mengetahui Absalom memiliki kekuatan tersebut, Sanji pun semakin marah karena buah iblis milik Absalom tersebut adalah kekuatan yang diinginkannya sejak dulu. Hingga pada akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara Sanji dengan Absalom. Sanji sempat kewalahan ketika menghadapi Absalom yang dapat menghilang. Ditambah lagi, dia juga dihadapkan dengan situasi yang harus melindungi Nami yang saat itu sedang pingsan karena Absalom. Namun dengan kegigihannya, Sanji pun akhirnya dapat menyerang Absalom berkat insting alami yang dimilikinya. Lalu dengan teknik tendangan yang bernama Kick Course-nya, akhirnya Sanji pun dapat mengalahkan Absalom. Sanji versus Vergo. Ketika pertama kali berada di dunia baru, tepatnya di Pulau Panghazard, kru bajak laut topi jerami bersama Angkatan Laut G5 berusaha menyelamatkan diri dari senjata penelitian Caesar Clone yang bernama Smiley. Selain itu, mereka juga berusaha menghindari gas-gas beracun milik Caesar yang dimana jika terkena gas tersebut dapat merubah benda apapun menjadi batu. Dalam situasi darurat itu, Sanji harus terpaksa berhadapan dengan Vergo yang merupakan salah satu mantan pemimpin Angkatan Laut G5. Ditambah lagi Vergo telah membuat Sanji sangat marah dikarenakan dia telah menyerang seorang Angkatan Laut wanita yang bernama Tashigi. Dan di dalam pertarungan melawan Vergo, Sanji sempat kewalahan dikarenakan Vergo memiliki teknik Busosoku Haki yang sangat hebat. Namun pertarungan di antara mereka pun tidak berlangsung begitu lama. Dan dalam keadaan kondisi darurat, Sanji pun harus terpaksa meninggalkan pertarungannya melawan Vergo. Sanji versus Pejuang. Ketika berada di negeri Wano Kuni, Sanji yang saat itu sedang menyamar menjadi seorang penjual soba, dia pun harus terlibat pertarungan dengan para kroco-kroco bawahan Kaido. Dan hal itu telah memicu headliners yang bernama Pejuang turun tangan untuk mengatasi Sanji. Sanji pun sempat bersembunyi ketika Pejuang mencarinya. Namun ketika Pejuang berhasil menghancurkan rumah para pemilik soba, akhirnya Sanji pun muncul karena tak tahan melihat Pejuang yang telah membabi buta. Pertarungan Sanji melawan Pejuang pun berlangsung di tengah-tengah kerumunan warga. Pejuang yang memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan langka ini membuat Sanji sangat sulit untuk mengalahkannya. Hingga pada akhirnya, Sanji pun menggunakan Red Suit yang diwariskan dari keluarga Germa Double Six padanya. Dan dengan Red Suit-nya ini, Sanji dapat merubah dirinya menjadi Steel Black. Dan dengan kekuatan Red Suit-nya ini, Sanji pun dapat dengan mudah membuat Pejuang terpojok dengan membabi buta menyerangnya. Sayangnya pertarungan di antara mereka pun tidak sampai pada klimaksnya. Sanji pun harus meninggalkan pertarungannya melawan Pejuang karena suatu alasan.
悪の軍団ジェルマ66のナンバー3ステルスブラック